Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara pada kesempatan ini tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad menurut mayoritas ulama, Syafi'iyah, Malikiyah. Hanya sebagian saja yang mewajibkan dalam mazhab Hanafi dan yang mengatakan hukumnya fardu kifayah dalam mazhab Hambali. Tapi mayoritas ulama menghukumi sholat Idul Fitri sunnah muakkad. Kemudian waktu pelaksanaannya itu dimulai dari sejak waktu duha, kurang lebih setelah matahari naik setinggi tombak, jam 6:10, sampai waktu duhur, atau ketika matahari sudah mulai condong ke barat. Bagaimana dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri pada musim pandemi seperti sekarang ini? Ketika kita tidak bisa berjamaah di masjid bersama banyak orang, atau di lapangan, maka kita boleh melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Tata cara pelaksanaannya sama seperti kita melaksanakan di masjid. Kita sholat 2 rakaat, ada tambahan 7 takbir pada rakaat pertama, lalu rakaat kedua ada tambahan 5 takbir. Kita ajak keluarga kita, asal sudah mencukupi syarat jamaah, dan kalau sudah 4 orang berarti kita sudah melebihi batas minimal jamaah, kita sudah boleh melaksanakannya dengan istri, dengan pembantu, dengan anak-anak, maka sudah bisa dihitung sebagai sholat berjamaah. Sholat berjamaah seperti ini pernah dilakukan oleh Anas bin Malik dalam riwayat. Beliau mengumpulkan keluarganya, lalu sholat berjamaah di rumahnya bersama keluarganya. Tapi kalau kita juga toh misalnya tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, maka kita bisa sholat sendirian. Sebab hukum berjamaah dalam sholat hari raya, hukumnya sunnah, jadi boleh pada kondisi misalnya kita terhalang untuk hadir berjamaah, misalnya kita sendiri, kita sedang lockdown, kita sedang karantina, atau kita sakit dalam perjalanan dan sebagainya, kita terhalang melaksanakannya berjamaah, maka kita sholat sendiri. Kalau kita sholat berjamaah dengan jamaah kecil di rumah, kita boleh melakukan khutbah. Nah, khutbah ini juga disepakati oleh para ulama. 4 mazhab menyepakati khutbah hukumnya sunnah. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Khutbah sholat Idul Fitri itu sama caranya dengan sholat Jumat. Ada 2 kali khutbah dengan rukun khutbah yang kurang lebih sama. Ya, ada 5 rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah pada khutbah pertama dan kedua, membaca salawat khutbah pertama dan kedua, membaca mengucapkan wasiat takwa, nasihat takwa pada khutbah pertama maupun khutbah kedua, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari 2 khutbah atau kedua-dua khutbah, lalu berdoa untuk orang-orang Islam pada khutbah kedua. Ini saja. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah, ya. Setelah itu baca ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Setelah itu duduk, lalu berdiri lagi untuk khutbah kedua dengan cara yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai kaum muslimin, anak-anakku, saudara-saudara, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah itu berdoa untuk orang muslim, laki-laki dan perempuan. Allahumma gfir, ya Allah, ampunilah kami semua, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Cukup, kita sudah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi kalau kita laksanakan sendirian, maka juga sama, kita melaksanakannya 2 rakaat dengan cara seperti tadi, tanpa khutbah. Tanpa khutbah, kita tidak perlu khutbah kalau kita sholat sendirian. Adapun takbir yang 7 dan 5 kali, ya, takbir 7 dan 5 kali, 7 pada rakaat pertama, 5 pada rakaat kedua, ini bisa kita tinggalkan kalau kita bingung melaksanakannya. Karena ini juga hukumnya sunnah, kita bingung, kita tidak tahu atau kita lupa, kita boleh meninggalkannya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat pada hari raya Idul Fitri nanti, walaupun misalnya wabah ini terus berlanjut sampai hari raya, dan kita tidak bisa melaksanakan berjamaah, maka kita boleh melaksanakan sendiri atau mengajak keluarga. Kita masih punya beberapa hari ke depan untuk melatih bacaan surah Al-Fatihah, ya, untuk latihan melaksanakan sholat Id, menjadi imam bagi keluarga kita
atau bagi diri kita sendiri di rumah. Terima kasih. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.